jam 10. Ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku lah Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Kami datang memuji Engkau. Kami datang menyembah Engkau. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
sembah dan puji penuhi tahta, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi berikan pujian. Haleluya. Kami memuji Engkau, Yesus. Kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami ditinggikan. Sekali lagi Yesus kami puji, Yesus kami puja, kami sembah, kami datang menyembah Engkau. Di tengah ditinggikan, disembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Bukan seserah kepada Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim Yahweh, yang kami sembah di dalam nama Yesus, hamba siap kami bersyukur Bapa. Amin. Di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan. Terima kasih Tuhan, kami yang datang dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun dekat, tujuannya sama di tempat ini, di rumah yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kemudian kami dengarkan firman-Mu atau daftar-Mu yang sementara kami bagikan. Dan kami memperoleh damai sejahtera karenanya. Terima kasih Bapak, kami juga sadar dan melakukan segala aktivitas kami 6 hari di dunia ini Bapak, kita bertemu dengan kami melakukan pelanggaran. Apakah itu yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sesama kami? Terlebih dahulu kami mohon dikawalkan ampun belas kasihan Bapak, supaya kami menjadi layak. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, kami juga mohon Bapak, sahabat-sahabat kami yang menderita trauma, tubuh sakit penyakit apapun yang menderita sekarang ini Tuhan, kami taruh dalam amin. Darah-Mu yang tercurah di kami sudah mengalir dalam tubuh mereka sehingga pulih kembali seperti amin. Terima kasih Bapak yang baik. Sahabat kami juga yang tidak dapat hadir tempat ini karena satu dan lain hal Bapak, Tuhan berkati mereka dapat sama. Berkat mereka peroleh lewat rekaman ibadah. Amin. Kami taruh dalam tangan Tuhan, jaga dan lindungi, bentengi mereka di mana mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga Bapak sadar ketika kami tidak bersekutu dalam engkau kuasa kegelapan. Hasilnya tidak dia akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami serta tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat. Di dalam nama Yesus Masih, patahkan, tolak, hancurkan engkau. Tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Hati dan pikiran kami yang Yesus Masih sendiri. Haleluya. Berserah dengan kami, pimpin kami semua tempat ini. Berkat-Mu kepada kami, baik para lain maupun seluruh jemaat yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan ibadah kami yang sederhana ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasinya orang Nazaret itu, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang beriman katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Mari berikan salam pada saudara samping kiri dan kanan. Ucapkan selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari penuh kenikmatan. Satulah roh kami ya Yesus. Kami bergandeng tangan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat
Satu pujian lagi diberikan untuk Tuhan. Hari ini merasa bahagia. Amin. Hatiku bagai tanah gersang merindukan jamaah suci. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai Tuhan. Inginku regu dan senyuman
saatnya Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan sikap hati kami. Firman-Mu yang menegakkan kami saat jatuh. Amin. Menguatkan kami dan meneguhkan kami. Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isyarat. Biarlah perkataan-Mu saja yang keluar dari mulut kami. Dan berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh konsentrasi, boleh mendengarkan Bapa, dan boleh melakukannya. Firman-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berbahagia. Itulah kerinduan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ruangan ini dikuduskan dengan darah yang telah tercurah di Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sahabat Salam, Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu diberkati semua. Amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Kita tetap yel-yel GPF ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF bagi Yahweh, Yesus adalah Yahweh. Amin. ya. Bapak Ibu sudah kita bertemu lagi ya di sahabat ini. Kita tahu kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kesehatannya untuk mendengar firman Tuhan. Kita tahu bahwa Yeshua HaMashiach adalah Raja. Sebelum dunia dijadikan dia adalah Raja. Seperti lagu tadi, dia Raja ya. Pada waktu kedatangan yang pertama dialah Raja juga. Waktu masih bayi juga dia Raja. Ya. Nanti kedatangan yang kedua menjemput kita, dia juga Raja. Dan sampai selama-lamanya dia Raja. Itu harus kita tahu betul ya siapa Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dia tidak membawa agama, ya. Dia tidak membawa politik-politik enggak, tapi dia membawa kerajaannya, ya. Seperti doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Bapak Ibu, kita sudah mendengar beberapa firman Tuhan di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Saya udah waktu kita ucapan bahagia bagaimana garam kemarin yang khotbah kemarin ada yang ingat? Jangan kuat ya, tentang makanan ya, janda-janda yang diberkati Tuhan ya. Nah, itu sekarang kita mau belajar itu. Kemarin kita di dalam Matius 6. Sekarang kita masuk di dalam Matius 7 ya. Jadi khotbah Tuhan Yesus di bukit ini itu mau dimulai pada ayat pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. Kita sekarang memasuki hal menghakimi ya. Kita baca Bapak Ibu ganti-gantian ya. Pasal Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Mari kita saya undang untuk berdiri. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran kamu akan untuk mengukur aku diukur kepadamu. Kenapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik,
keluarkanlah daun balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak. Amin. Silakan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan firman di Matius 7 ayat 1 sampai 6 ini ya. Kalau di LAI di sini ada perikopnya, hal menghakimi dan hal yang kudus dan berharga ya. Terus kalau di ILT 3 ini nggak dipotong-potong, ini dia langsung. Jadi pasal 1 sampai 6 ditulisnya itu hal menghakimi gitu ya. Jadi kalau di LB mengenai menghakimi itu, jadi Bapak Ibu ayat ini tidak terputus, jadi langsung 1 sampai 6. Jadi kita mau membahas ini bahwa intinya ini di ayat 6 ya, intinya di ayat 6. Jadi kita dikatakan di ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi ya. Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar jangan menghakimi ya kan. Artinya Bapak Ibu apa? Ya jangan, kalau apa, jangan menyepelekan orang lain, bisa ya. Ya, menganggap diri orang lain rendah kan, kita lebih tinggi, bisa juga itu kepada ya Pak. Jadi Bapak Ibu, di sini kita mau belajar lebih dalam lagi bahwa jangan menghakimi. Sering kita bilang, kamu jangan menghakimi, jangan menghakimi. Sering kan Bapak Ibu? Ya, jangan menghakimi. Di sini kita mau belajar yang lebih dalam lagi ya, bahwa ini kata-kata yang sering menghakimi ini itu sering juga dipakai orang yang ya, dijadikan orang yang dipakai orang ya supaya menjadi tameng bagi dirinya. Jadi tameng, ngerti? Jadi ya, ngerti Bapak Ibu ya? Artinya kalau kita, kamu jangan menghakimi dong, kan gitu, sering kan, jangan menghakimi. Ini bisa alasan untuk seseorang menjadi tameng bagi dirinya. Padahal sering ini kata-kata ini sering dipakai untuk orang yang tidak mau bertobat. Jangan menghakimi. Sering dipakai. Makanya tadi ayat yang ke-6 ya, ini kuncinya sebenarnya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing ya, dan kepada babi. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dipakai, yang ini kita lebih luas lagi ya, bahwa ini sering dipakai orang yang tidak mau bertobat. Kamu jangan menghakimi, kamu jangan menghakimi. Artinya apa Bapak Ibu? Alias kamu jangan ngurusin orang ya. Aku membuat ini, aku membuat itu, ya terserah saya. Ini bahayanya kalau ada orang mengatakan gitu ya. Jadi inilah orang-orang termasuk yang apa, yang tidak mau dikasih tahu dan mempunyai spirit dikatakan di sini, dan mempunyai spirit anjing dan babi, karena dia tidak mau menerima teguran ya. Amsal Amsal penuh dengan hikmat, kamu tidak mau menerima nasihat, teguran, kamu bisa tersesat ya. Jadi artinya gini Bapak Ibu. Jadi ayat yang itu kita lihat tadi,
jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu berbalik mengoyakkan kamu. Karena saya berpikir juga firman Tuhan ini kok keras banget ya, kejam banget ini. Kok ini kalau kita lihat tulisan di Alkitab, anjing dan babi 2000 tahun yang lalu ini udah ditulis ya. Jadi kita melompat dulu ayat yang kelima ya, Pak. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu ya. Jadi memang gimana ya, orang munafik ini ya, orang munafik kalau Bapak Ibu pengertiannya gimana? Merasa sudah benar dan tidak mau disalahkan, jadi dia menyalahkan orang. Iya, Pak Tony? Ya sama aja, rasa Ya. yang terbaik. Ya. Jadi munafik itu kayak begini, Bang. Berpura-pura Baik. menjadi sesuatu yang bukan dirinya, ya, berpura-pura. Nah, terus mempercayai sesuatu yang tidak yakininya, ya. Contohnya lah, memiliki orang memiliki moralitas yang tinggi. Ya, contohnya sering itu, wah baik banget, apalagi para anggota-anggota kita dewan ya, baik-baik itu semua melakukan ini, kelihatannya baik, nyumbang sana nyumbang sini, tapi setelah itu ibu tahu sendiri lah ya. Jadi banyak contoh-contoh orang-orang yang munafik ini ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing. Benar nggak Bapak Ibu? Amin. Ya, kita harus introspeksi diri seperti di ayat 3 ya. Mengapakah engkau karena dengan penghakiman dan kamu pakai untuk menghakimi, maka kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bayangkan Ibu. Jadi kita itu supaya kan kita interview masing-masing ya, supaya jangan kita makan Tuhan. ya, jangan apalah, pokoknya kita harus cek sendiri lah ya. Jangan terus langsung syok langsung menghakimi tadi gitu ya. Jadi kita bisa, walaupun perilaku kita yang kurang baik itu bisa kita dirubahkan oleh Tuhan kita Yesus Mesias. Dia adalah ciptaan yang baru kan. Jadi Bapak Ibu, ayat ini begitu bicara tentang yang munafik tadi ya, yang berpura-pura itu bahaya ya. Jadi masalah menghakimi yang saya bilang tadi dikembangkan ya, dikembangkan bahwa menunjukkan ada orang yang tidak mau bertobat ya. Yang saya katakan di dalam kuncinya di ayat yang ke-6 tadi, jangan kamu memberikan barang yang kau kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu berbalik mengoyakkan kamu ya. Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa firman Tuhan dikatakan anjing dan babi? Coba Ibu Rana tolong Ibu baca firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat yang 22. Ngapalnya gampang. 2 gitu ya. 2 Petrus 2 ayat 22. Gampang. 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, firman ini diingatkan lagi ya. Kalau dari judul, kalau yang di 2 Petrus 2 ini, bagaimana nabi-nabi dan guru-guru palsu, itu judulnya ya. Banyak kita lihat kalau kita baca, itulah mengenai orang-orang yang tidak mau bertobat ya. Jadi dikatakan di sini kalau babi itu ya
dulu kalau kita di kampung biasa ada pelihara babi ya, sudah dimandiin, sudah dirinso, kalau bersih ya kan, udah wangi, tapi dia ruangan itu kembali lagi ya. Itulah sifat-sifat cemburu lagi ya. Itu yang apanya praktiknya. Terus kalau anjing ya, jangan ini agak kasar ya, tapi memang kita harus mau belajar juga. Kalau kita lihat kan anjing sebenarnya, kalau saya lihat di YouTube itu pintar-pintar kok anjing, bisa diajari apa semua bisa pintar. Tapi kenapa firman Tuhan mengatakan gini ya, anjing? Rupanya Bapak Ibu ya, kalau anjing ini kalau dia, apalagi anjing kampung ya, habis makan, ya kan, merasa udah nggak enak, kan udah makan yang mungkin nggak enak dia kan, dia di ujung-ujung tuh, di ujung jalan itu dimuntahkannya lagi, ya, udah dimuntahkan kan, udah itu jalan-jalan dia, jalan-jalan tapi ke tempat posisi yang semula, ya. Wah, itu posisi lah. Dilihatnya, wah enak ini, kan makanan yang enak ini. Padahal itu muntahannya, ya. Itulah daripada peribahasa ini dah, ya kan. Jadi dia muntah kembali ke posisi yang dilihat ada makanan enak, dimakan lagi, padahal muntahnya, ya. Jadi babi kan, tapi anjing. Jadi kita kalau di istilahnya ada pengertian yang lain ya, selain dia binatang, ada pengertian yang lain, yaitu di dalam, kalau kita dulu belajar mungkin anak-anak ya tahu lah, belajar gejala bahasa ya, ada gejala bahasa apa, metafora, ada personifikasi, ada sarkasme, ya kan? Hiperbola, melebih-lebihkan. Kalau metafora apa nih? Reva di dalam metafora kan? Ya. Jadi nggak hafal ya. Jadi kita yaitu anjing ini bisa disamakan dengan, yaitu saya juga baca juga di apa di Google juga ya kan. Bapak Ibu, saya kadang-kadang firman Tuhan ini, saya bilang istri saya udah tiap hari bangun jam 2, jam 3, belum dapat juga ini sampai dari semalam juga, sampai terakhir baru selesai dari saya jam 3:30 udah bangun kan, baru karena kita memang kurang pengalaman lah, kayak bapak kepala enak dia beri kasih ini. Kalau kita kan nggak begitu. Susah gak apa, karena nggak ada mungkin dasarnya ke sana ya. Tapi baru selesai tadi 9:30. Saya mandi udah berangkat terus sampai sini 10:30 gitu kan. Jadi Tuhan ajari aku Tuhan. Jadi ini. Jadi yang anjing tadi ya, selain binatang itu memang anjing, tapi ada gaya metaforanya itu artinya yaitu orang yang pikirannya tidak murni, ya. Jadi itu pertama, orang yang pikirannya tidak murni, ya. Taulah Bapak Ibu, kalau tidak murni pikirannya, kan? Terus ada lagi artinya yang kedua. Nah ini yang sekarang makanya kita hati-hati juga. Yang kedua artinya orang yang tidak mempunyai rasa respect kepada orang lain. Nggak ada apanya respectnya kepada orang lain, cuek aja ya. Nah itu jadi yang tidak mempunyai kepada istilahnya nggak menghargai orang lah ya, nggak menghargai orang. Jadi Bapak Ibu ya, terus bisa menganggap sepele orang lain, yaitu namanya bisa peribahasa seperti ini, seperti bagi anjing itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang Tuhan marah sebenarnya, makanya dituliskan firman ini ya. Jangan menghakimi ya, seperti orang-orang beginilah, yang orang yang tidak mau bertobat inilah Tuhan
memberikan firman ini, jangan seperti ya Bapak Ibu ya. Nah, Anjing babi. A1 dan A2 B2 gitu ya. Nah, jangan dikatakan gitu, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Hati-hati. Jadi jangan diberikan kepada hal-hal yang kudus ya. Kalau kita lihat di sini hal-hal yang kudus itu mutiara. Mutiara itu kan bagus ya Bu ya. Pernah lihat mutiara nggak? Cantik kan? Dia dari kerang ya. Itu yang kalau yang aslinya ya. Yang aslinya kata-kata itu aslinya, tapi kata bisa juga mutiara itu berarti ya, berarti amsal atau kata-kata yang mempunyai nilai bagus ya, yang memulai kata-kata yang bagus, yaitu apa? Firman Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan juga mengingatkan, percuma kita kalau ngasih firman Tuhan itu tidak mau didengar. Orang yang seperti yang kita katakan, yang pengertian yang lain itu orang-orang yang tidak mau bertobat, yang bebal itu dikasih firman Tuhan juga ya percuma, diinjak-injaknya. Firman Tuhan jelas mengatakan ya. Jadi kalau kita sudah tahu orang-orang begini yang mempunyai spirit roh A1 dan B2 ya kan, B1 ya Pak ya, B1 ya, perbahasa Bataknya B1 dan B2 ya kan, bukan A1. B2. Tapi ada dulu pernah juga sering saya ledeki orang juga kan, B2 gitu kan. Orang bilang kan B2 kan babi kan, agak kasar juga kan. Bebek kan B-nya 2 juga. Tapi ini yang inilah yang seperti firman Tuhan ya. Hati-hati kalau kita lihat orang spirit mempunyai spirit babi dan anjing ini, supaya kita betul-betul hati-hati. Kalau kita menegur dia juga, menegur ya, percuma. Tapi kan kalau kita memberikan firman Tuhan kepada, apa katanya, dia apa ya, enggak gitu. Tapi kalau dalam hatinya kan, jangan otak-atik hidup saya, ya. Kalau bilang saya mau itu, saya mau ini, terserah, ya. Kamu mau apa? Gitu kan? Ada, saya nggak tahu ada judul lagu mengatakan begitu. Aku lakukan sesuka hatiku. Ya, tapi bahasa Inggrisnya, teman, bahasa Indonesia begini ya. Aku lakukan apa sesuka hatiku, walaupun itu melawan firman. Nah itu loh ngerinya kata-kata itu. Jangan menyalahkan saya, jangan menghakimi saya. Juga ya lagu itu kan. Kalau kita tahu orang-orang seperti begini, jangan temani, jangan kasih apa-apa, jangan kasih dapur Elohim, ya, karena dia adalah anjing yang makan muntahnya sendiri dan babi kembali kepada kubangannya, alias orang yang tidak mau bertobat, ya, tidak mau mengkoreksi diri. Terus tidak mau membenahi dirinya untuk masuk rencana Elohim, ya, rencana Elohim supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus boleh mengerti ini rencana Elohim hidup kita. Kalau hamba Tuhan seperti Bapak Gembala, berkhotbah, ya kan, atau hamba Tuhan lain yang berkhotbah mungkin di stadion apa, mereka memberitakan firman Tuhan ya dengan khotbah yang berapi-api kan, ya orang bisa dijangkau ya, mereka boleh bertobat. Tapi kalau kita yang
yang tidak nggak bisa berkhotbah atau apa. Jadi secara pribadi dengan pribadi, artinya dulu ingat saya itu penginjilan kontekstual, ya kan? Ingat ya, layar pribadi. Nah, kita bisa aja kita memberitakan firman Tuhan, tapi harus tahu caranya juga ya, memberitakan firman Tuhan. Tapi jangan kita sampai terkontaminasi ya. Bagaimana kita kan ada kawan kerja ya, kita ada keluarga ya, kita ada sahabat, kita mau menyampaikan firman Tuhan bahwa Bapak Yahweh Yesus Mesia ada Tuhan. Saya aja sampai sekarang kadang saya di persaudaraan kami di Mutiara Gading untuk memberitakan nama Yahweh kayaknya berat ya, kalau untuk secara umum ya. Tapi dengan pribadi kita memberitakan namanya ya terserah ya. Tapi kita tahu lah kalau kita bagaimana dengan begini, dengan keselamatan yang harus ada baptis apa gitu kan. Terus dia itu meresponnya kayak menolak firman itu. Tapi bukan berarti dia spirit roh B1 B2 tadi, bukan, nggak boleh terus menghakimi ya. Kita tahu aja lah begini. Tapi kalau kita beritakan, dia ada respon untuk menerima firman Tuhan, ya kita teruskan gitu ya. Jadi boleh kita ikut itu, tapi jangan sampai ikut pola pikir mereka ya di dalam menyampaikan firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan mereka melakukan itu, kita nggak begitu, bukan begitu dalam memberitakan firman Tuhan ya. Yang sering disayangkan kebanyakan orang nggak punya pertahanan untuk memberitakan firman Tuhan ya. Jadi contohnya sering bapaknya nggak mempertahankan dirinya dengan penuh. Contohnya ya seperti Pak Yakub sering itu memberitakan dalam khotbahnya. Contohnya Pak Yakub ya ini, tapi itu banyak lagi, bukan ini aja. Contohnya mau menginjili orang pemabuk, ya. Tapi ikut-ikutan minum alkohol ya. Nah, bukan itu yang maksudnya ya. Jadi kalau begitu ya bubar nanti, bukan dari penginjilan nanti ya. Jadi tapi banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Jangan kita ada memang di firman Tuhan di Galatia, ada orang memberitakan firman Tuhan dengan benar, ada yang memberitakan firman Tuhan dengan betul firman Tuhan tapi dengan ya melenceng gitu, ada di Galatia gitu ya. Jadi itu supaya kita jangan mengikuti pola mikir mereka itu ya. Jadi Bapak Ibu, puji Bapak Yahweh, kita di sini sahabat demi sahabat, hari demi hari, bahkan ada Rabu ya, kita ada berkumpul ya. Kita dalam menanti-nantikan Tuhan ya, inilah firman Tuhan ini yang kita kuatkan Tuhan ya. Amin. Puji Bapak Yahweh. Kalau saya merasakan dulu nggak begitu banget kita firman Tuhan, tapi sekarang inilah yang namanya khotbah, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita tuh rindu ya firman Tuhan itu terus, karena memang udah waktunya mungkin ya Pak ya, kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Jadi rindu jadi dua kali lipat kita rindu akan firman Tuhan itu. Bisa aja. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua ya dalam penanti-nantian kita kepada Tuhan Yesus kedatangan kedua kali ya. Itu yang intinya kita masuk kerajaan surga ya. Kalau untuk kehidupan yang lain, soal makanan, pakaian apa, itu udah biasa lah ya. Kita kerjakan apa yang ada di dunia, kita kerjakan. Sebagai pekerja, bekerja. Sebagai mahasiswa, kerjakan keselamatan, kerjakan. Apa yang di dunia, kerjakan ya. Yang sesuai dengan apa yang di surga juga harus lakukan ya. Apa yang Tuhan inginkan ya. Jadi kalau nanti juga
kedepannya juga kita bisa membaca juga firman Tuhan bahwa ada ayat mengatakan bahwa kita lihat buahnya, kan? Ada buahnya, ya. Buah seseorang itu di dalam kehidupannya, ya. Menilai boleh, tapi menghakimi jangan, ya. Ya, Bapak Ibu, ya. Tapi kita lihat kalau orang itu tidak berbuat dengan baik, berarti ada sesuatu yang gak beres, ya. Firman Tuhan, jangan kamu terikat kepada, ya, keterikatan lah banyak, ya, keterikatan terhadap penyembahan berhala dan lain-lain. Mungkin keterikatan terhadap obat-obatan, terhadap pergaulan yang istilahnya pergaulan bebas, ya, riset, banyak itu, ya. Tapi puji Bapak Yahweh, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diajar, kita harus melakukannya, dan dalam melakukan inilah dikatakan Tuhan bahwa kita berbahagia, ya. Cari dulu kerajaan Elohim, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, terima kasih Bapak, Tuhan firman-Mu yang sudah bersama Tuhan. Biar Kau berkati Bapak, supaya setiap kami semua yang ada di sini, kami dapat melakukan firman itu. Di saat kami menantikan kedatangan-Mu, hidup kami kudus dan tak bercacat celah Tuhan. Hidup kami biarlah menyenangkan hati-Mu Bapak. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami mencari kerajaan-Mu Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Dan kami tidak akan khawatir dan tidak takut lagi Bapak, sebab Engkau beserta kami Bapak. Terpujilah Kau Bapak Yahweh. Di dalam nama Tuhan kami Kudus Yesus Mesias, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, Elohim Yahweh dalam Yesus Mesias, bersyukur untuk firman-Mu dan malam yang sudah disampaikan yang begitu baik dan indah oleh hamba-Mu Bapak Buddha, dan lebih berkata beliau dalam pelayanannya, bukan hanya tempat ini tapi dimanapun dia boleh memberitakan kabar baik itu Bapak. Berkati kesehatannya, pulihkan kesehatannya Bapak, berkati segala yang dilakukan, berkati juga istri dan anak beliau, kami tahu dalam tangan Tuhan. Sekarang hamba-Mu ingin menyampaikan sedikit sebagai refleksi dari apa yang sudah disampaikan, berkati hamba-Mu Bapak, kami balik selimut supaya Kau sudah berbicara kepada kami, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Mesias, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Kabarnya, ya kan? Bukan bahasa basi, kalau bahasa basi, bahasa basi enggak. Dan kita tetap harus menyampaikan salam. Tadi ada saudara kita Vincent, ya? Vincent. Mana dia? Oh, kalau mungkin ada. Ya. Apa? Farmnya apa tuh Pak Tony? Wah, kebetulan saya kurang hafal lagi. Oh, tapi bukan Sinaga ya Pak? Bukan. Walaupun sama-sama yang tahu. Karena sana Suma, sini Sula. Tadi di rumah yang indah. Oh, Ya, Vincent, silakan saudara Vincent. Apa farmnya? Mokosani. Mana ya Moko ya? Bukan mau ke sana, ada ya? tapi mau ke sana. Minahasa berarti ya. Minahasa Utara, Selatan. Oh, Minahasa Tenggara ya. Minahasa Tenggara. Nah, itu banyak sekarang. Saya pikir tadinya Minahasa cuma satu. Ternyata ada Minahasa Utara, ada Minahasanya, ada Tenggara, ada Tenggara juga ya. Berbagi-bagi ya. Jadi banyak bupatinya ya. Yang bupati yang kena demo. Pati, Jawa Tengah. Ya kan? Nah, jadi jangan seperti itu ya. Ini bercanda nggak apa-apa ya. Nah, karena kalau kita pegang terus tuh rasanya apa? Kita sudah banyak masalah gitu ya. Banyak ya, dalam tanda petik tapi ya. Tambah masalah di muka kita terus kayak ketat begitu. Jangan
Jangan khawatir. Ada penyakit lain. Nah, berarti kita sering jadi dalam tanda petik munafik juga menyanyikan hati yang gembira, padahal kita dalam hatinya bergejolak. Itu juga munafik, itu sama. Munafik. Ya kan? Tadi katakan A sekarang disebut anjir kan? Atau B. Itu sekali A tetaplah A, ya kan? Sekali B tetaplah BB. Tadi katakan begitu. Kenapa? Karena memang akan kembali lagi. Firman Tuhan kan ada tuh di akhir-akhir di 2 Petrus, saya lupa tepatnya, dikatakan memang ada yang akan selamat. Ada kan? Bapak pernah baca kan? Iya. Ada yang akan selamat. Sekali A tetap A, sekali B tetap B. Kan hanya biasa kan? Intinya apa? Balik lagi dia ke tempat yang sama. Ya, dan bisa lagi dibina ini. Ya kan? Diapain dong? Dibinasakan. Ya, dibinasakan bukan berarti kita pukulin dia, nanti kena pidana. Ya kita menjauh seperti katakan Pak dalam tadi kita yang menjauh. Ada bahasa Prancis nih, sing maras ngalahkannya. Begitu, ya kan? Kalau kita war kita menjauh. Firman Tuhan katakan pakai hikmat. Udah tahu masalah kita dekat. Udah tahu nih orang bikin masalah nih ya kan? Lain di bibir, lain di hati. Kan begitu. Yang munah. Ya kita dekatin lagi. Kita jadi munah juga. Jadi masuk ke dalam. Iya, masuk. Jadi kita jadi orang munah. Maksudnya apa? Menjauh. Karena tadi saya katakan dia nggak akan berubah lagi. Firman ada kok mengatakan seperti itu. Ya, jelas ya. Jangan menghakimi. Paling tidak 2 yang kita ingat tentang menghakimi. Yang keluar dari mulut Yesus Hamasiah sendiri. Pertama, ketika pelacur itu dia kan sudah merasa akan dihukum. Nah, pergilah, jangan ulangi lagi, saya tidak akan menghukum kamu. Benar seperti itu katanya? Kata Yesus, tidak akan menghakimi. Itu satu. Yang kedua, yang sering kita baca, sering kita dengar juga dikotbahkan adalah ketika ada orang yang pura-pura, ini guna juga itu ikut Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar diminta bertanya, apa yang dia tanya? Yang dia tanya, Tuhan tolonglah saudaraku tidak bagi harta ke saya, katanya. Tidak bagi warisan. Anda baca itu Bapak Ibu? Ada kan tertulis kan? Ada. Dia minta warisan. Lalu Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Yesus katakan, ini bukan urusan dunia. Ini urusan warisan nanti, bukan warisan ini. Otakmu dipenuhi oleh itu. Nah itu paling tidak 2. Banyak yang keluar dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan jangan menghakimi. Tapi yang 2 ini yang paling paling sering dikotbahkan. Ya kan? Kenapa? Karena memang ini bersentuhan, bertalian dengan kehidupan kita sehari-hari. Sampai kapanpun mohon maaf di dunia kan tetap ada prostitusi. Ya, betul. Betul. Ya, dari zaman dulu ada kan? Iya. Dari Sodom dan Gomora kan ada itu kan? Itu juga maksudnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, anak-anakku ya. Ini harus dikatakan fakta. Karena firman Tuhan juga mengatakan ANG tadi. Ya kan? Yang kedua, soal pertikaian mengenai warisan. Pikiran orang hanya harta. Tulis di mana hartamu berada, itu hatimu. Semua ada kayaknya. Nggak ujuk-ujuk firman ini nggak nyambung dengan yang lain. Pasti nyambung. Yesus Hamasiah nggak sembarang ngomong. Yesus Hamasiah pasti mengatakan begini. Sebab ada tertulis. Begitu nggak? Iya. Yesus juga baca. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus Hamasiah itu berdasarkan yang dia baca. Jadi harus dibaca ya, harus kita baca. Kalau kita nggak baca, ya nggak ada sembarang ngomong. Ada yang sembarang ngomong nih, ya saya dengar nih. Tapi saya tidak menghakimi dan tidak mengatakan bahwa dia sesat. Ibu dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk menghakimi, nanti bukan sekarang. Yang penting Yesus sudah menyampaikan apa? Kebenaran. Nggak mau melaksanakan ya tahu, ya silakan aja. Di dalam rumah kita, di dalam rumah
satu rumah, ada yang mau mendengar, Ada yang tidak. ada yang tidak. Bukan berarti yang mau mendengar menarik tangan teman saudaranya untuk masuk ke dalam kerajaan Surga. nantinya setelah tidak ada lagi di dunia ini. Gak bisa, kan ada tertulis mengatakan dunia kita sudah berbeda, kan gitu kan. Lazarus kan, tolonglah seperti Lazarus basahinlah mulut saya katanya. Oh gak bisa, tempatnya sudah berbeda. Artinya di dunia ini kita harus berbuat yang diajarkan, ya berbuat baik. Yang diajarkan Yesus. Nanti bagaimana hasilnya? Itulah yang disebut penghakiman. Bukan menghakimi di dunia ini. Memang di dunia penghakiman itu kalau kita bicara hukum positif, ya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Hukum positif kan? Salah langsung dihukum. Kalau Yesus nggak salah, salah aja kamu. Sudah sampaikan. Nanti hukumannya beda. Orang-orang berpikir atau katakan saya berani mengatakan banyak orang mengatakan bahwa hukum yang di dunia ini sama aja dengan hukum yang di surga, hukum Tuhan. Ya enggak lah. Nanti ada hukumannya. Tetapi ada kadang-kadang begini, ketika dia melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain, ya ada yang mengatakan begini ya, karma ya. Terus dia nakal kepada orang lain, terus dapat juga dia upahnya tidak lama kemudian. Ada yang mengatakan karma, tapi izinkan ya Bapak Ibu. Apakah ada karma? Orang yang percaya karma? Ada. Apa Ada? yang ditanam itu yang dituai. Iya. Memang tertulis kan? Iya. Apa yang ditanam itu yang dituai. Iya. Kalau kebetulan itu serta merta dijawab, diterima upahnya atau beberapa saat kemudian masih di dunia ini, ya Itu namanya karma. karma gitu ya. Karma itu tindakan, Pak. Iya. Jadi tindakannya salah, yang menanggung akibat dari tindakan itu. Iya. Itulah. Nah itu diterima di dunia. Dunia. Ada nggak karma di surga? Nggak Nggak ada ada. lagi lah. Nggak ada. Jadi orang berpikir kerajaan di surga sama dengan nanti strukturnya seperti yang di bumi. Ya nggak sama lah. Mana ada perdana menteri di surga? Nggak ada. Menko Polhukam nggak ada. Iya kan? Di sana sama semua. Wah, datang. Inilah yang akan membebaskan kita. Dia berpikir membebaskan dari penjajah, kan dulu dijajah kan? Dijajah kan, gonta-ganti dijajah kan? Dipikir seperti itu. Yang enggak. Yang diberitakan itu adalah kabar baik itu yang kita pegang, dan itulah bakal kita. Ketika nanti kita dihakimi setelah tidak ada lagi di dunia ini, kita Sesuai perbuatan. iya, sudah menang. Itu kan Bapak Ibu ya? Ya. Jadi hal menghakimi itu memang gimana ya? Harus seringkali kita lihat dalam kehidupan itu ya. Apalagi ngomongin orang gitu ya kan. Begini bukuno. Di sini tambah lagi jadi A1, A2, A3 banyak. Tapi kalau gitulah misalnya. Jadi beda dengan arti yang disampaikan oleh yang sebelumnya. Karena sudah dibumbui oleh tukang masak. Jadi tapi Masako. apa namanya? Ya semakin besar lah Semakin masalahnya. besar. Jadi berantem. Ya. Kalau ditegur, ngamuk dia. Dia kan kita tegur baik begini firman Tuhan, dia malah bilang, kamu siapa? Galakan dia. Kamu pendeta dari mana? Pendeta sana aja saya nggak berani negur saya. Loh, kita menyampaikan yang benar kok. Kok jadi kita dipersalahkan? Kan begitu, diserang. Kalau itu firman tadi mengatakan, Janganlah. jangan bergaul. Itu namanya bebal. Hal. Susah. Alias Ada otak. ada otaknya Pak, tapi salah Fungsinya. menggunakan. Ada penyalahgunaan otak Pak. Jadi poltak dia. Ada penyalahgunaannya. Kenapa? Dasar nggak ada otak. Ada Pak. Ada otaknya. Tidak dipakai. Penggunaannya nggak benar. Haleluya. Kalau gitu kan ada kejahatan di dunia. Kan ada yang namanya kejahatan kerah putih. Bukan kerahnya putih. Ini kerah putih kerahnya bukan. Tetapi menggunakan otak untuk
korupsi. Ada mana hal lagi Pak, nggak usah disebut. Nah, jadi bukan nggak ada otak, nggak ada otak kamu. Pada misalnya nih, sering ini kejadian di jalanan di melawan arus, tiba-tiba kita secara spontan nggak ada otak, ada otaknya yang sana, cuma dipergunakan salah. Iya kan benar kan? Hati-hati loh yang naik motor sering kali naik trotoar kita tegur begitu, mau kita dipelototin. Itu bukan nggak ada otaknya. Ngancam saya berarti ada otaknya, ada nyalinya paling kan. Ini fakta Bapak Ibu. Jangan tersindir loh ya yang merasa ya, yang melakukan gitu. Sudah sama maksudnya bukan di sini. Begitu. Saya pernah begitu, mau disenggol itu di dekat kantor saya di kota, di Salemba sana. Malah dia ngotot. Waduh. Sebenarnya nih, ilmu seperti yang dimiliki Pak Yaku juga saya punya. Kalau saya kasih jet, saya pasti jatuh. Kalau dia ngotot. Saya beri, apa namanya ini ya? Atau Silat tidak. Atau hokanan ya. Hokanan pasti jatuh. Naik motor di trotoar yang kecil. Saya ada di situ. Misalnya seperti itu. Tadi sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan nggak punya otak, punya. Benar. Ketika dia mengusir saya juga dia punya otak, paling nggak dia punya nyali. Mana, mohon maaf nih ya, badannya nggak kecil lagi gitu ya kan? Dia sedangkan saya badannya besar, orang besar ya, besar orang gitu ya. Artinya apa? Nah ini yang dikatakan oleh firman tadi itu memang dia sudah tadi mengatakan bebal. Peringatin pun nggak akan mau, malah kita menjadi sasaran kemarahan dia. Malah jadi ancaman. Tapi kadang-kadang kita berpikir, oh mungkin dia ada masalahnya sehingga dia berlaku seperti itu. Oh mungkin dia buru-buru. Memang orang Indonesia kan banyak maafnya ya. Oh mungkin dia ada masalah sehingga dia melawan arus. Gitu. Atau mutarnya jauh, ya kan? Tapi kadang-kadang kita juga banyak putaran-putaran itu yang ditutup ya, jadi kemudian kita tahu ujung sana baru bisa mutar. Ya kan? Kalau itu pernah mengalami seperti itu. Misalnya Jakarta sebenarnya kita tinggal mutar, tadinya itu boleh mutar, tapi itu tuh pakai kon itu loh. Sehingga kemudian kita jauh mutar. Nah ada teman yang diketahui yang tidak menggunakan otak dengan sebenar-benarnya, dia sendiri tuh kon masuk dia. Nah, sedangkan kita sudah serius nih melaju ke sana nih. Kata apa? Pakai otakmu kan. Padahal dia yang salah. Nah itu tadi orang-orang guna. Firman itu sudah mengatakan. Siapa yang mengatakan? Yesus Masia sendiri. Karena memang Yesus yang melihat. Ada tertulis ya. Ada tertulis. Fenomena seperti itu akan terus ada sampai kapanpun. Betul Bapak Ibu? Sampai kapanpun akan ada seperti itu. Karena memang firman. Tadi dikatakan apa? Ada orang-orang yang memang tidak akan selamat. Firman loh yang mengatakan. Iya. Nah itulah contoh orangnya. Jadi memang kalau kita kalau kita membaca secara utuh firman ini, jelas itu adalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya kan? Banyak yang munafik. Ada yang seperti ANJI, seperti BABI. Ada akan balik lagi. Malah Diperingati sekali balik lagi, minimal 5 kali dia mau bertobat. Kalau bertobat, ada loh yang begitu. Oh, kalau kita salahkan, emang manusia nggak luput dari kesalahan. Ngomong gitu. Sekali aja salah, besok diulangi lagi. Baru 1, nah, ulangi lagi, baru 2 sampai 5 kali. Lama-lama kita tahu berantem kita. Itu memang itu alamat itulah yang menggambarkan kehidupan kita sehari-hari itu wujudnya seperti ini. Firman Tuhan katakan memang akan ada seperti itu dan tidak akan mau berubah sampai kapan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itu tengah jalan kan? Khotbah itu disampaikan oleh Yesus Masia sendiri. Karena Yesus melihat seperti itu kondisinya. Dan ingat seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, sampai kapanpun yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 7
ayat 1 sampai 6 dan bahkan seterusnya sesuai dengan pengajaran itu ada di muka bumi sampai kapan. Jadi ini kalau pengajaran mengatakan ini pengajaran kosong, yang penting dia bisa ngomong, yang penting dia ngomong, tampil tidak grogi, percaya diri. Gak seperti itu. Jangan asal ngomong. Yang diomongkan, yang dikatakan oleh Yesus itu adalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar kan Bapak Ibu ya? Ya kan? Dan Muna ada yang terus berputar-putar di situ. Kalau disalahkan malah kita balik memblame kita. Mengatakan, emang kamu itu apa? Ya kan? Padahal kita hanya sekadar memberitahu kesalahannya. Tetapi kita balik diserang. Bapak Ibu, ini bukan soal politik ya. Pernah lihat kan diskusi-diskusi di televisi kan? Pasti nonton ya kan? Tadinya omongannya enak. Tiba-tiba salah satu di antara mereka langsung menyerang pribadi. Ya kan? Menyerang pribadinya. Apa namanya itu? Bukan hanya fisiknya yang diserang, bodisnya ini apa lagi? Ijazah palsu ya. Nah, pokoknya ada kaitannya lah. Jadi ngomong gitu, bukan masalah itu yang mereka bahas, mereka bedah gitu. Tetapi dari pribadinya, kamu itu jangan ini, apa yang kamu perbuat di negara ini. Loh, kita ngomongin apa? Kamu jangan ini kan, kamu juga. Nah itu tadi Pak, yang orang katakan itu. Kamu itu rupanya apa? Saya S berapa? S1, 2, 3 dan seterusnya sampai TR kan gitu. Iya ngomongin begitu. Lah ini yang ngomongin apa? Gitu. Yang dibahas apa? Yang dibahas apa? Pribadi. Nah itu contoh yang tidak mau diberitahu. Lalu kalau kita kritik kan boleh aja sebenarnya kan? Makan dia. Ya. Malah dia menyerang kita mengatakan apa? Kamu itu apa sih? Kamu itu bisa bikin apa? Begitu katanya. Inilah esensinya sebenarnya dari pengajaran di bukit khotbah di bukit. Akan ada selalu ada seperti itu dan sampai kapan. Dan satu hal yang terpenting inilah justru yang dikatakan Yesus, jauhkan dirimu dari yang seperti Dari perkumpulannya. ya, tadi dikatakan ada pengajaran sesat. Saya kemarin mendengar juga khotbah. Dia ahli bahasa Ibrani, ya kan? Kata dia nih, kata beliau. Apa katanya? Kalau Salum itu katanya SY. Ini dapat ilmu dari mana? SY, bukan SHALO. Itu yang salah. Banyak pendeta mengajarkan. Nah, menghakimi. Nah, itu. Loh, sejak kapan Salum itu SY? SH kan? SHA, SY. Gak ada alaikem katanya. Ini mengajarkan apa? Saya tidak mengatakan itu sesat. Tetapi dia justru menyesatkan kita. Dia kurang pengetahuan. Padahal guru bahasa Ibrani. Gelarnya Estella. Gitu. Nah, ini menghakimi. Yesus tadi katakan apa? Aku saja tidak menghakimi, kok kamu menghakimi. Tadi paling tidak buat contoh untuk maaf pelacur dan juga untuk yang membicarakan warisan, padahal sedang cerita tentang kerajaan sorga. Bukan hakim di dunia ini yang serta-merta bagi ya kau bagi ya. Emangnya hakim pengadilan negeri? Enggak kan? Kan begitu. Nah salah mengerti atau yang kedua dia sengaja memanfaatkan. Bukan untuk mendengar kabar baik, tetapi untuk supaya perkaranya diselesaikan kan hal yang berbeda. Dipikir Tuhan itu adalah apa? Yang mulia di dunia kan? Yang pakai baju hitam, ya kan? Bukan. Nah itu yang kita lihat. Jadi banyak saudara ini firman yang luar biasa kalau kita melihat dari apa namanya redaksinya itu narasinya seperti itu. Ada manusia yang tidak akan pernah bisa berubah karena dia berputar-putar mencontohkan kepada ANG dan padahal sebenarnya binatang yang paling setia nomor satu adalah meninggal tuannya dia juga nggak mau makan kemudian dia mati Karena udah diajarin kan. iya nomor 2 katanya lumba-lumba nomor 3 nggak apa ya
Soal kesetiaan kita bisa meniru situ, ya, soal kesetiaan. Tapi soal kelakuan yang makan itu tadi, karena firman Tuhan balik lagi ke hal yang jorok, itu Jadi nggak boleh ditiru, ya. Termasuk tadi yang sudah mendengar firman Tuhan, ya kan, balik lagi ke situ, ya kan. Terus malah lebih parah lagi, sudah dimandikan tadi pakai rinso. Baru tahu pakai rinso ya? Ada BAB dimandikan pakai rinso. Biar nggak ada bakteri biasanya. Oh biasanya. Tapi kan kita sabun telepon yang apa? Sama lah, penting sabun ya. Oh sama ya? Sabun Sabun batang. Biar mati bakterinya. Dan di rinso, terus pikir cuma buat pakaian itu rinso. Karena untuk BAB itu ya. Terus balik lagi dia ke situ, lebih parah lagi, kan gitu. Memang dasar. Tempat yang Maka kotor dasar lagi. orang mengatakan dasar BABI. Ya memang balik lagi dia ke situ, ya kan? Dasar ANG, memang dia ke situ lagi. Dasar ya, jadi orang-orang nggak sembarang ngomong berarti ya. Nah itu yang dimaksud. Jadi mari kita seperti yang diajarkan oleh Yesus Masih, jangan seperti itu. Jangan juga dikit-dikit menuding orang. Kamu ini, terus kesalahan kita yang dari dulu, entah tahun kapan diungkit-ungkit lagi, dimunculkan lagi, gitu. Sementara ini kalau dituding nggak mau, jadi katakan selumbar di mata orang, dia lihat, balok di matanya, balok di mana dia lihat. Itu sejarah orang terus diungkit-ungkit dasar. Nenek kita nggak ada tahu apa-apa, sudah meninggal, sudah ditakut bapak di surga, musim-musim dasar. Ahli sejarah dia, Pak. Kata sucian sampai keturunan ini mengakini banget. Ahli sejarah kan ini. Pernah mengalami seperti itu? Saya pernah dituding-tuding. Tahu lah ya. Kita juga memang nggak luput dari kesalahan itu benar. Ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ada nggak manusia yang luput dari kesalahan? Pada ditanya, kalau ada, mari kita mengatakan dia yang mulia juga. Ada kan? Nggak ada kan, Bapak Ibu? Nggak ada. Tetapi kalau kita sudah bertemu seperti ini, ya menjauhlah, jauhkanlah dirimu, pakailah apa yang dikatakan Amsal, berhikmat supaya kita jangan ketularan dan kemudian kita jadi pelakunya juga, gitu ya, Ibu ya. Tapi belum panjang, lebih panjang dari kota jadinya. Intinya adalah mari kita jangan nabi sederhana sebenarnya ya, jangan kita seperti berani nyebut Bapak Ibu ya. Ibu loh yang minta ya, bukan saya. Firman Tuhan. Jangan seperti Matius 7 ayat 6. Itu kan? Jelas kan? Ya. Gimana isinya? Nah, sebut baca aja. Jelaskan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk referensi yang boleh kami dengarkan untuk melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Abraham tadi. Terima kasih Bapak, biar kami semua menjadi pelaku firman dan tidak hanya di mulut, tapi kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa nama dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Bapa peduli. Bapa peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan
membimbing kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap dalam posisi Tuhan dan sudah memberikan di dalam kuasa kami. Kami juga mohon Bapak berkati Tuhan, rencana dari Sinode kami GTF untuk mengurus kajian berita lokal. Bapak kami
kebijakan, Bapak. Lunakkan hatinya, Bapak. Sehingga izin bisa Bapak dapat diberikan sekali lagi dari kebenaran di setiap kehilangan atau jemaatmu di Indonesia bahkan di luar negeri. Terima kasih Bapak berkati para pengurus dan pusat dari ketua umum, ketua umum, sekretaris umum bendahara dan semua Bapak. Berkati kesehatan yang kita berikan untuk memimpin menjalankan roda organisasi dari GPF dan kita lebih dalam itu. Bapak berkati keseluruhan Bapak Tuhan yang lain kau di GPF dimanapun berada di Indonesia bahkan di luar negeri. Memberkati mereka cukup segala keperluan dan kebutuhan para hamba-hamba. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Tetangga kami kiri kami Bapak memanai oleh Tuhan berkati juga Bapak dengan mereka. Program yang sudah kami susun dan tanah Tuhan apapun yang sudah kami rencanakan terwujud karena Tuhan campur tangan di dalamnya mewujudkan segala kebutuhan kami di dalam rangka menjalankan apa yang harusnya kami lakukan di gereja GPF Gereja Nusa Bekasi ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang pada minggu ini dan ke depan merayakan ulang tahun mereka, berkati mereka Bapak dan kesehatan dan mereka aktivitas mereka Tuhan berikan yang terbaik. Sukacita buat mereka bersama keluarganya. Kami baru pertama kali hari dan berkati Bapak supaya sama kami berkata bersama-sama kami memuliakan nama-Mu dan mendapat berkat dari sejahtera di GPF Gereja Nusa Bekasi. Terima kasih Tuhan. Kami saudara kasih katakan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Sapimu dan anak kambingmu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai yang menghindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari apa ya? Kasih yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Almasih serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di awal menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Almasih. Mari kita semua yang berimannya katakan bersama-sama.